Perkembangan seni musik. Najwa Nandita Permatasari, kelas 10D, nomor absen 19. Sejarah perkembangan musik dunia. Sejarah musik dunia berawal dari perkembangan musik yang muncul di dunia barat. Dalam sejarah musik barat dapat diklasifikasikan dalam segmen perkembangan teknik komposisi dan praktik memainkan musik berdasarkan zaman dan gaya musiknya. Sedangkan perkembangan sejarah musik timur belum dapat disusun berhubungan jenis komposisi musik yang dihasilkan dan masih berkisar dalam bentuk musik vokal. Selanjutnya, musik periode awal Masehi. Kurang lebih tahun 0 sampai 100 Masehi. Musik pada zaman periode ini umumnya merupakan musik rohani untuk pemujaan kepada Tuhan. Di Roma, Paus Georgius, pemimpin gereja Katolik sejak tahun 590 sampai 604, mempengaruhi perkembangan musik vokal dan yang kemudian disebut musik Georgian. Musik Georgian disebut dengan notasi balok yang masih sederhana. Pada periode awal Masehi, instrumen musik orgel pertama kali ditemukan dan dibuat oleh Harun al-Rashid. Alat ini memacu pertumbuhan musik paduan suara polifoni yang musik organum. Tokoh-tokoh musik periode ini antara lain Ambrosius II, Georgius, dan Harun al-Rashid. Musik zaman pertengahan, kurang lebih tahun 1000 sampai 1500. Pada zaman pertengahan ini muncul berbagai penemuan baru di bidang musik. Pada zaman ini, Guido de Arezzo telah menemukan sistem heksakord, yaitu membaca notasi dengan solmisasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang terus digunakan sampai sekarang, dan menotasikan musik ke dalam not balok. Heksakord berasal dari bahasa Yunani. Heksa artinya 6 chord. Adalah kode sama dengan dawai, suatu deretan 6 nada berturut-turut dengan interval setengah nada di tengah-tengah. Jika kita hafal ke 6 nada tersebut, kita dapat menyanyikan lagu yang belum kita kenal secara prima vista. Sekali lihat. Guna mempermudah dalam menghafal ke 6 nada tersebut, maka tiap nada heksakord diberi satu suku kata dengan nama. Sebagai nama, sudah kita pelajari di kelas 1. Suku kata ini berasal dari himne Santo Yohanes abad ke-8. Ut, re, mi, fa, sol, dan la. Selanjutnya, musik zaman Renaissance. Kurang lebih tahun 1500 sampai 1600. Renaissance berarti kelahiran kembali. Renaissance berarti periode membangun kebudayaan yang pernah gemilang sebelum periode pertengahan. Ilmu pengetahuan perkembangan dengan sangat cepat meluas kemana-mana. Musik pun dipelajari sebagai salah satu ilmu pengetahuan di universitas. Inti dalam perkembangan musik zaman Renaissance adalah adanya reformasi agama Katolik pada tahun 1517 dengan pertumbuhan musik gereja Protestan yang dipelopori oleh Dr. Anders Martin Luther tahun 1483 sampai 1546. Dalam liturgi Luther, ia mengharuskan lagu gereja dinyanyikan dalam bahasa rakyat. Martin Luther merupakan pembina koral evangelis yang mengajarkan lagu-lagu syair dan mengolah lagu-lagu khotbah gereja. Bahkan beliau juga membuat lagu-lagu baru seperti Investor Book is Answer God dengan bantuan sahabatnya Johann Walter pada tahun 1496 sampai 1570 dan Heinrich Schütz tahun 1585 sampai 1672, seorang pencipta musik gereja evangelis yang terbesar sebelum Johann Sebastian Bach. Selanjutnya, musik zaman barok, kurang lebih tahun 1585 sampai 1750.
Istilah barok dan rokoko dipinjam dari dunia arsitektur. Musik pada zaman ini sangat istimewa karena pemakaian nada-nada penghias ornamen yang dianggap membawa gejala permainan keterampilan teknik tinggi, lancar, dan lincah. Dalam penampilan bermusiknya, ada perbedaan dinamik antara bagian keras forte dan bagian lembut piano. Bentuk musik yang tumbuh khas dalam masa ini adalah permainan musik instrumental bercita suita, permainan instrumentalia sonata, hidangan musik yang sifatnya mulia, kantata, dan hidangan orkes simfoni yang diselingi permainan solo sebuah instrumen concerto. Komponis besar pada zaman ini adalah Johann Sebastian Bach pada tahun 1685 sampai 1750 dan Georg Friedrich Handel tahun 1685 sampai 1759. Musik zaman klasik kurang lebih tahun 1750 sampai 1800. Istilah klasik mengambil suatu bentuk jenis pada dunia sastra yang memberi ciri-ciri ketaatan pada kaidah-kaidah formal, bentuk dan struktur komposisi dalam mencapai keseimbangan dan kesempurnaan musik. Zaman klasik dimulai peninggal Bach dan Handel tahun 1750. Ciri utama musik klasik antara lain: A. Pembatasan penggunaan nada-nada penghias ornamen. B. Penggunaan akor free nada. C. Penggunaan crescendo dan descrescendo. D. Penggunaan accelerando mempercepat tempo dan ritardando memperlambat tempo dalam penyajian musik. Yang terakhir, musik modern. Musik pramodern kurang lebih abad 18 sampai abad 19. Sesungguhnya zaman kebesaran romantik telah selesai sepeninggal Wagner. Sejak saat itu muncullah usaha-usaha untuk mencari kemungkinan atau alternatif baru menuju pembaruan gaya yang lebih tegas. Dan itu berarti revolusi dalam perkembangan musik. Tokoh-tokoh revolusioner perkembangan musik pramodern ini antara lain Kaisar Auguste Franz tahun 1822 sampai 1890 dari Belgia, Gustav Mahler tahun 1869 sampai 1911 dari Polandia, Richard Strauss tahun 1643 sampai 1949 dari Jerman, dan yang terakhir Sergei Rachmaninov tahun 1873 sampai 1943 dari Rusia. Yang terakhir, musik modern abad 20 sampai sekarang. Episode baru perkembangan musik modern abad ke-20 ditandai pada tahun 1940-an. Kemajuan pesat musik elektronik banyak ditentukan di stasiun radio dan studio rekaman musik. Pierre Schaeffer, seorang teknisi radio diffusion television Francis RTF, membuat rekaman musik elektronik yang disebut musik konkret. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1948, musik konkret disiarkan di Paris dalam acara konser bunyi. Konser ini mendapat sambutan publik secara luas yang melahirkan jenis musik baru. Penyiaran musik secara luas tersebut dikenal sebagai musik elektronik. Perkembangan tren musik, perkusi, musik rakyat, teater musik, musik film, rock, jazz, gamelan, musik populer, musik hiburan, dan musik-musik lainnya juga telah menjadi tanda-tanda budaya umum, urban culture. Musik abad 20. Musik telah menjadi bahasa kode keseharian yang sama-sama disepakati kebutuhannya. Itu dia yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga nilai saya bagus ya. Terima kasih doanya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe tentunya. Oke, kalau gitu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.